Bedolin dengan kemarin siapa? Albert udah datang. Bedolin masih izin ya. Kemarin nggak datang. Oke, nggak apa-apa. Nah, anak-anak kalau misalnya kamu nggak datang, keesokan harinya kamu datang, tanya sama kawannya ya. Ada nggak tugas yang diberikan dari Miss? Apa pembelajaran yang dilakukan saat kalian nggak datang? Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kalian tidak ketinggalan pembelajaran. Paham? Hari ini Miss mau tanya, tadi habis istirahat kan? Ya, habis istirahat. Apa yang kalian lakukan selama kalian beristirahat? Berdoa, mencuci tangan, mengambil makanan, siap makan, membereskan makanan. Kalau di rumah, apa yang kamu lakukan? Apa saja yang kamu lakukan kalau di rumah? Kegiatan kamu kalau di rumah? Bangun pagi. Wah, menonton TV katanya. Berdoa, berolahraga, membereskan kamar, merapikan kamar, membantu orang tua. Ngapain? Mencuci piring, mengepel, menyapu. Oke, benar nggak itu dilakukan? Yakin? Yakin? Ya, itu kegiatan yang harus kita lakukan sehari-hari. Jadi tugas kita di rumah, walaupun kita sebagai anak-anak, kita bisa menjalankan kewajiban kita membantu orang tua. Jadi membantu orang tua itu adalah kewajiban anak di rumah. Miss, menyapu itu kan tugas mama. Siapa bilang menyapu itu tugas mama? Jadi tugasmu ngapain lewat-lewat? Jalan-jalan. Memasak kan tugas mama. Ngapain aku yang bantu mama masak? Jadi tugasmu ngapain? Makan. Ya, siap makan mama lagi yang nyuci. Mencuci piringnya. Tidak, itu adalah kewajiban anak di rumah. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, ayo semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tahu? Oke, kayak mana? Ada 7. Oke, 3, 2, 1. Ada 7 kebiasaan hebat. Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Sekali lagi, ayo. Ada 7 kebiasaan siapa? Anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, terima kasih. Tepuk semangat. Dang dang dang, deng deng deng, dong dong dong, dang dang dang, deng deng deng, dong dong dong. Aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Oke, silakan duduk. Nah, udah, ayo posisikan mejanya, alat tulisnya dirapikan supaya belajarnya juga nyaman. Nah, hari ini Miss Risna mau menyampaikan materi tentang imbuhanme. Materi tentang apa? Imbuhanme. Tadi kan sudah anak-anak bilang tugas anak-anak tadi di rumah itu menyapu, mencuci piring, mengepel lantai, apa lagi? Merapikan tempat tidur, apa lagi? Membantu orang tua, kan itu kan? Nah,
Oke, Miss, kenapa kita belajar materi tentang imbuhan me? Apa tujuannya kita belajar materi imbuhan me? Coba kita baca. Tujuan pembelajaran 3, 2 ya. Tujuan satu, peserta didik dapat memahami dan membedakan kata dasar dan kata berimbuhan me dalam teks sederhana. Stop. Tujuan yang pertama adalah supaya anak-anak bisa memahami dan membedakan kata dasar dan kata berimbuhan me dalam teks sederhana. Jadi kita bisa membedakan mana contoh kata dasar, mana kata yang menggunakan imbuhan me. Ya, jadi beda. Oke, tujuan yang kedua, silakan 3, 2 ya. Dua, peserta didik dapat menganalisis pola perubahan fonem pada kata dasar ketika diberi imbuhan. Nah, tadi sudah bisa membedakan kata dasar dan kata berimbuhan me. Yang kedua, tujuannya apa, Miss? Tujuannya supaya kamu bisa memahami, membedakan, menganalisis perubahan kata, perubahan fonem. Fonem itu bunyi setelah dia mendapat imbuhan me. Oke, sampai sini paham? Paham dan T? Ayo perhatikan. Oke, berikutnya. Nah, tadi Miss bilang kita mau belajar tentang imbuhan me. Apa itu imbuhan? Ayo baca pengertian imbuhan 3, 2 ya. Imbuhan tambahan yang disisipkan pada kata dasar untuk menciptakan kata baru yang memiliki makna yang berbeda dari kata dasar. Nah, tujuan imbuhan itu untuk biasanya itu disisipkan di kata dasar. Disisipkan di kata dasar dengan tujuan untuk membedakan kata baru. Membedakan kata baru yang maknanya berbeda dengan arti sebelumnya. Contoh, apa? Tadi kan kalian bilang menyapu, ya kan? Tugas anak di rumah itu menyapu. Nah, menyapu itu kata dasarnya apa sih? Kata dasar sapu. Apa beda sapu dengan menyapu? Ayo, apa perbedaan sapu dengan menyapu? Ayo Feli, silakan berdiri. Kalau sapu bendanya, kemudian kalau menyapu kegiatannya. Ada yang lain? Kata temanmu, kata Feli, kalau sapu itu bendanya, Miss. Kalau menyapu itu kegiatannya. Benar atau salah? Benar. Oke, tepuk tangan dulu kasih Feli. 3, 2 ya. Kasih W, kasih U, kasih W. Wah, keren. Wah, lagi. Keren. Wah, iya, bagus. Makasih Feli. Kalau sapu itu bendanya, menyapu itu kegiatannya, pekerjaannya, ya, menjadi predikat. Itu perbedaannya. Inilah yang disebut menciptakan kata baru yang memiliki makna yang berbeda dari kata dasar. Oke, selanjutnya. Nah, dikatakan apa? 3, 2 ya. Imbuhan bisa diletakkan di awal, di tengah, atau di akhir kata dasar. Iya, imbuhan itu bisa kita letakkan di awal, di depan kata dasar, di tengah, atau di akhir. Contohnya, Miss, kalau kata dasarnya mudah, mendapat awalan me. Memudah. Mudah, gampang. Ada artinya memudah? Enggak.
berikutnya kita lihat bagaimana penggunaan awalan me pada kata dasar, Miss. Kan tadi dibilang ada perubahan bunyi kalau sudah mendapat awalan me. Nah, inilah yang mau kita pelajari, aturan penggunaan imbuhan me. Satu, apa katanya? Tiga dua ya. Me akan menjadi non. Dengan huruf me tambah baca menjadi me tambah foto menjadi me tambah magang menjadi memagang, me tambah fonis menjadi memfonis. Nah, me akan berubah menjadi me jika huruf pertama kata dasarnya diawali dengan huruf B, F, P, dan V. Yang diawali dengan huruf B apa saja selain membaca? Bicara menjadi membicara bisa? Harusnya membicarakan. Apa lagi yang B? Bagi, membagi, membagikan. Iya, lanjut yang huruf F. Foto menjadi memfoto. Awali dengan huruf P. P, P. Selain pagar. Miss, me tambah pagar kok memagar, kok bukan mempagar? Iya, huruf P-nya lulu. Apa lagi yang huruf P? Punya. Tetap, mempunyai. Konteksnya kata-kata tertentu. Apa lagi P? Pukul. Memukul. Memukul atau memukul? Memukul. P-nya kemana nih? Panjat. Memanjat atau memanjat? Memanjat. Kemudian yang diawali dengan huruf V. Fonis. Memfonis. Sekarang yang lagi booming. Voting. Memvoting. Apa lagi? Viral. Memviralkan. Oke. Memvideo chat. Boleh. Berikutnya itu me menjadi me. Sekarang me menjadi men. Me menjadi men. Jangan tidur, nanti ngantuk kita semua. Oke, me menjadi men apabila huruf pertama kata dasar diawali dengan huruf C. Selain kata cuci, kata apa yang huruf pertamanya huruf C? Cari, mencari, catat, mencatat, curi, mencuri, cakar, mencatat, capai, mencapai. Oke, masih banyak ya. Lanjut, huruf apa yang kata apa yang diawali dengan huruf D? Daki. Menambah dayung menjadi mendayung. Apa lagi? Mendengar. Oke, huruf J. Jatuh. Miss, jatuh kan huruf pertamanya J. Menjatuh. Jadi apa? Menjatuhkan. Apa? Apa? Menjahit. Oke. Huruf T selain tari. Mentari lain lagi. Kok tadi kawan-kawannya ada yang bilang mentari. Mentari bukan kata yang menggunakan imbuhan me, tapi dia memang kata dasar menunjukkan benda memang, tapi bukan mentari berarti me. Mentari itu adalah benda. Apa itu mentari? Matahari. Jadi mentari tidak termasuk ya.
Ya, tidak termasuk. Jadi kalau mentari termasuk apa kata dasarnya? Tari. Dari menari jadi matahari. Nggak nyambung. Apa lagi selain tari? Nari. Apa kata dasar menari? Nari. Tari. Kemana tuhnya, Miss? Oke, tahan. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut. Oke. Nah, ma akan berubah menjadi me apabila huruf pertama kata dasar diawali dengan huruf G, A. Selain gali, kata apa yang diawali dengan huruf E? Goreng. Menjadi menggoreng. Apa lagi? Menggigit. Kata dasarnya gigit. Menggigil. Kata dasarnya gigil. Mendidih. Kata dasarnya didih. Iya, bisa. Huruf K. Ketuk. Menjadi mengetuk. Selain ketuk, apalagi kata yang diawali dengan huruf K? Ketuk. Mengkutuk. Jadinya apa? Mengkutuk atau mengutuk? Mengkutuk atau mengutuk? Oke, mengutuk. Apa? Kipas. Menjadi mengkipas. Siapa yang bilang dulu? Siapa yang mengatakan mengkipas mendapat awalan mau menjadi mengkipas? Mengkipas. Ayo, Feli. Dia tadi yang memberikan komentar. Seharusnya apa? Mengipas. Kemana K-nya, Miss? Lu? Jangan salah ya. Sambil diingat-ingat. Oke, selanjutnya. Nah, me akan berubah menjadi menya. Kita bilang menya ya, M-E-N-Y. Menya apabila huruf pertama kata dasar diawali dengan huruf S. Salah. Menyalam atau mensalam? Menyelam. Apa kata dasar menyelam? Mak, ayo kita nengok kapan nyelam. Mak, ayo kita tengok kapan nyelam. Selam. Bukan nyelam. Apa lagi S? Sehat. Menyehat atau menyehatkan? S-nya bagaimana, Miss? Kapan digunakan awalan menye? Apabila huruf pertama kata dasar diawali dengan huruf apa, Hans? S. Oke? Oh ya, David, sorry. Sama sih badannya besar. Oke? Ya, apabila huruf pertamanya diawali dengan huruf S, maka awalan me berubah menjadi menye. Oke? Sampai sini tentang perubahan me menjadi men, me menjadi men, me menjadi meng, me menjadi menye. Sudah ngerti? Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, berikutnya kita masuk ke lembar kerja yang pertama. Di sini, Sisna akan membagikan lembar kerja. Ini dibagikan satu orang satu lembar, tapi dikerjakan dibahas secara berkelompok. Dikerjakan satu orang satu lembar, tapi bahasnya secara berkelompok. Jangan terus dulu heboh. Nanti kamu bingung mengerjakannya gimana. Biasakan, didengar dulu petunjuk dari Miss, dengar dulu orang yang sedang bicara, supaya nanti tidak ada kesalahan. Terakhir nanti disuruh kerjakan, bingung dia, karena lama-lama dia udah heboh duluan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, oke, satu kelompok, satu berarti ada berapa kelompok ini? Ada
Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 kalian ya. Oke. Bagikan satu orang satu persatu. Kalau kurang minta. Satu orang satu-satu. Satu orang satu lembar. Sudah? Sudah terbagi semua? Sabar. Ada, kasih sama. Oh, ini kosong. Ini kosong. Ada yang dapat kosong belakang salah ya. Ini kasih sama si Mimin. Oke. Apa yang kosong? Ini. Diperhatikan. Jangan kalau yang kosong nih. Sudah semua dapat? Sudah? Kamu udah? Udah semua? Ada yang belum dapat lembar kerja yang pertama? Nah, perhatikan lembar kerja yang pertama. Sama isinya dengan yang dibagikan. Tugas yang pertama. Apa katanya? Bacalah cerita berikut. Kita baca sama-sama. Oke, letakkan, kita baca. Tunjuk yang dibaca. 3, judulnya biasakan membaca dulu. Ayo, kegiatan 3, 2, ya. Kegiatan Sania di rumah. Pagi ini Sania membantu ibu membersihkan halaman rumah. Ia menyapu dan mengumpulkan sampah yang berserakan sambil mendengarkan. Setelah itu ibu memasak di dapur sambil mengupas bawang. Setelah selesai, Sania membaca buku baru. Ia menulis untuk mempermudah mengingatnya. Tidak lama kemudian, ibu memanggil Sania untuk membantu menyiapkan meja makan. Mereka menyiapkan sarapan bersama sambil membicarakan rencana untuk mengunjungi nenek di sore hari. Oke, sudah kita baca? Sudah kita baca? Oke, berarti di dalam bacaan ini menceritakan tentang kegiatan Sania. Mungkin itu hari Minggu ya, hari libur ya kan? Baru dia bisa membantu ibunya. Nah, tugasnya sekarang kamu kerjakan secara berkelompok. Lingkar, tandai mana kata yang menggunakan imbuhan me. Gunakan pulpen warna merah. Miss, saya tidak punya. Satu kelompok itu kan pasti ada 1 atau 2 orang punya kan? Sharing. Oke, silakan. Diskusi waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Berkelompok. Boleh. Boleh. Ini bergabung. Lapor kemari, kamu kemari. Kamu ini tas siapa? Ambil cek dulu. Yang menggunakan imbuhan mem. Bisa menjadi mem menjadi mem menjadi mem menjadi mem. Kerjasama. Ayo, makanya hello. Hello. Konsentrasi. Semua stop. Sudah? Kerjakan secara berkelompok. Memulainya itu dari kata yang baris pertama. Jangan tiba-tiba sudah dari bawah kamu mulai. Dari bawah, dari mengunjungi. Terakhir yang hello. Ya, kelompok mana yang masih lanjut ya? Bismillah, stop. Stop. Mengerjakannya itu dari baca bareng-bareng sama-sama. Jangan mengunjungi yang mana bawah. Nanti satu lagi di tengah-tengah. Biasakan dari atas. Bukan satu orang. Namanya kerja kelompok berarti sama-sama. Sama-sama baca satu kalimat. Ini, lingkar gitu. Paham? Oke, silakan dimulai.
Mana aku kamera ada lagi saya? Ayo, saya nggak. Ada lagi ada yang kedua. Ya ada. Oke, biasa kan disediakan. Ayo, kamu ngomong sendiri ya, Olip. Ada dia. Ayo, bukan dijawab deh ya. Bagus kamu jadi ini tidak kan? Oke, ayo, Tony, jangan pegang situ dipegangin kena mukamu. Kerjasama, tanya kawan ya, bukan dulu sendiri. Nanti kamu pikir kita dikasih oleh ini jawabannya. Sana. Jangan juga diam bengok. Ya Bu, yang mana? Tanya. Mulut ini digunakan untuk bertanya, jangan diam aja. Nggak ada yang datang tiba-tiba. Share jawabannya. Sudah? Ada, tanya kawannya. Minta pendapatnya. Kamu apa jawabanmu, Julio? Kamu apa, Jose? Kamu Feli jawabannya yang mana? Dapat? Dapat? Oke. Tanya pendapat teman-temannya. Bisa Jose? Bisa? Jangan dekat kali dek, matanya nanti rusak. Nanti keluar bola matanya, twing 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 katanya. Lompat-lompat pula bola matanya nanti kan. Jangan dekat kali menulis. Kasih jarak sama matanya. Apakah mereka merupakan kata yang menggunakan imbuhan me? Tidak. Tapi kata dasarnya apa kalau iya? Ayo. Sudah? Kelompok mana yang udah siap? Oke, Miss Rizna sampai buat spin wheel-nya ya. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya. Kita pakai nama kelompok menggunakan dimensi profil lulusan ya. Oke, kemandirian, kesehatan, pola
soalnya. Oke, sudah? Udah kan kita 5 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap kelompok nanti akan diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Kami dari kelompok ini, menurut kami kata-kata yang menggunakan ibu-anu adalah, oke? Siap? 5. 4. 3. 2. 1. Stop. Oke, fokus ke depan. Yang ini kelompok kemandirian. Ingat ya, kemandirian, kesehatan, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Mana kelompok kesehatan? Raise hand please. Oke, kelompok kolaborasi, komunikasi. Go, hanya 2 orang, 3 orang. Kemandirian, kelompok kreativitas. Oke, kita mulai. Ready? Oke, kita akan spin ya. Kita mulai ya. Siapa? Siapakah dia? Kolaborasi. Silakan. Ayo rekan Kak. Yang lain biasakan mendengar ya. Hello Kakak Michelle. Biasakan mendengar. Sampai kita periksa benar atau salah. Iya. Mari. Jangan di sini. Sini, Pak. Caranya dengarkan. Turun. Sama dia. Turun. Kalau kena ya. Kalau kena kan sejarah. Sini, Pak. Biar nggak kena pantulan sinarnya ya. Oke. Gini caranya. Kami dari kelompok kolaborasi akan mempresentasikan kata-kata yang menggunakan ibu Hanme. Yang pertama, membantu. Lanjutlah si Albert, lanjutlah si Casio. Paham? Biasakan mendengar teman-temannya yang sedang berbicara. Hargai pendapat orang. Sila keberapa itu? Menghargai pendapat orang. Sila keempat. Jadi walaupun belajar bahasa Indonesia, kita harus ingat aturan-aturan yang harus dilakukan selama pembelajaran. Oke? Silakan Kak. Dengar ya, benar atau salah? Kami buat. Baby, ayo. Kami dari kelompok Itu siapa yang nggak mendengar? kolaborasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami kata-kata yang menggunakan imbuhan membantu, membersihkan, menyapu, menempatkan, memasukkan, menetapkannya, memasak, mengingatnya, membantu, memanggil, melindungi. Oke, siap? Menurut kalian ada nggak kata-kata yang terlewatkan? Ada. Kata apa yang terlewatkan? Menulis. Tadi kata memanggil sudah sempat terlewatkan, tapi mereka balik lagi kata. Makanya harus
Tepuk tangan. Kasih apa? Kasih cinta atau kasih wow? Kasih cinta atau kasih wow? Oke, 3, 2, ya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, Keren. keren. Wow, keren. Oke, silakan duduk. Sudah? Selanjutnya. Kita mulai. Tadi kelompok apa tadi ya? Oke. Kelompok kesehatan. Silakan. Ingat ya, kawannya baca kamu harus tahu mana kata-kata yang dilewatkan, mana yang salah. Ayo. Jangan lama-lama milih-milih barisan. Ayo. Silakan kelompok A. Kamu mama. Kamu mama. 3. Mulai Alvaro, perkenalkan kelompoknya dulu. 3, 2, ya. Akan mempresentasikan kata yang berimbuhan. Ayo silakan mulai. Buat. Membantu membersihkan menyapu. Stop bang, satu-satu. Jangan didorong semua. Satu kata aja. Oke, silakan. Membantu membersihkan menyapu mengumpulkan mendengarkan memasak. Ada kata memasak. Mengasutkan Lanjut. meletakkannya memasak melepas membaca tulis mempermudah mengingatnya memanggil menyiapkan membantu menata Menyiapkan sudah kata. Gak berurut kalian-kalian ya, kawannya salah. membicarakan Ya, lagi, satu lagi. Mengunjungi. Ayo kasih apa dulu, kasih cinta yuk. Cinta. Ada berapa yang nggak disebutkan? Kata apa? Meja. Apakah meja merupakan kata yang berimbuhan me? Kalau iya, apa kata dasarnya? Ja. Apa arti kata ja? Ja. Meja berimbuhan me tidak? Tidak. Oke, kasih cinta. Ayo cinta kecil 3, 2, ya. Cinta kecil, cinta sedang, cinta langsung. Oke, kata dia 3, 2, ya. Cinta kecil, cinta sedang, cinta langsung. Oke, silakan duduk. Lanjut. Kelompok ketiga. Dia adalah kreativitas. Silakan. Awas pelan-pelan. Oke. 3, 2, Kami dari kelompok kreativitas. Kami akan mempresentasikan presentasikan kata
Alif. Mendengarkan. Ayo. Ya. Memasak. Mengupas. Membaca. Ya. Menulis. Mempermudah. Mengingatnya. Memanggil. Membantu. Menata. Menyiapkan. Membicarakan. Mengunjung. Apa? Mengunjungi. Gimana? Kasih diri kita. Pas. Kasih uang. Ada kata yang ketinggalan? Ada nih. Kata apa? Nakal. Tunggu. Kata apa yang ketinggalan yang tidak disebutkan kata? Ada. Ada? Tidak? Makanya konsen. Oke, apa ini sekarang ini? Lagi. Oke, ingat gua ya, cinta. Oke, silakan dulu. Berarti yang terakhir kelompok apa ini? Ya itulah dia ya kan? Ya kan? Nggak ada lagi pilihan Miss, mau diputar kayak manapun dia lah itu. Ya kan? Kalau mandirian. Ingat, walaupun yang terakhir berarti harus lebih bagus karena ada beberapa teman yang tampil. Ayo, silakan. Meskipun kelompok terakhir harus lebih baik. Oke, kita mulai. Kita mulai. 3. Konsentrasi. Antoni, Miss Risna tunggu aja deh. Sama si Alvaro. Si Alvaro senang Antoni ditegur. Ya kan Alvaro? Kayak mana supaya Antoni ditegur Miss Risna? Aku ganggu lah dia. Terus nanti waktu dia ditegur, aku ketawa. Oke, silakan. Kami dari kelompok kemandirian kami mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Membantu. Buat. Mengumpulkan, mendengarkan, memasukkan, meletakkannya, mengupas, membaca, menulis, mempermudah, mengingatnya, membantu, menata, menyiapkan, membicarakan, mengunjungi. Ada kata yang terlewat kan? Ada kata yang tidak tersebut? Disebutkan mereka? Pas?
tempat sampah, ketepatan. Oke, next. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Setelah selesai saya membaca buku cerita di ruang tamu. dari kelompok sini, ayo satu orang. Ketutupan sinarnya, pantulannya sama badannya. Iya kan? Masuk satu kalimat. Oke. Setelah selesai, Sania membaca buku cerita di ruang tamu. Benar atau salah? Benar. Apa kata dasar membaca? Baca. Next, berikutnya. Iya. Tulis di buku kan? Oke, dari kelompok sana silakan. Ayo. Ada lagi? Cocok? Cocok? Udah? Oke, kata menulis. Apa kata dasar menulis? Nulis. Tulis. Oke, next kita baca. 3. Iya, masih ada. Mempermudah, apa kata dasar mempermudah? Mudah. Apa kata dasar mengingatnya? Ingat, bukan ingot. Ya, ayo kita baca 3, 2, ya. Tidak. Siapa yang nggak baca? Memanggil Sania untuk membantu menata meja makan. Kelompok mana yang belum? Silakan deh kelompok situ. Supaya nggak ketutupi cahaya ya, nggak ketutupi badannya, nggak ketutup. Oke. Nah, tidak lama kemudian ibu memanggil Sania untuk membantu menata meja makan. Memanggil apa kata dasarnya? Manggil, membantu, menata. Oke, yang terakhir ya kita baca sama-sama 3, 2, ya. Mereka menyiapkan bersama sambil membicarakan rencana untuk mengunjungi nenek di sore hari. Oke, apa kata dasarnya? Kata yang berawalan Bang? Kata dasarnya? Iya. Lalu kata dasarnya? Lagi. Mengunjungi kata dasarnya? Oh, kata dasar mengunjungi kunjung. Oh, kunjungi. Kunjung. Oke, sampai sini. Nah, karena semua udah mengerti, menemukan kata-kata yang menggunakan imbuhan Bang, maka sekarang kegiatan yang kedua, dengarkan Miss Risna. Di sini Miss akan bagikan lembar kerja yang kedua. Saya akan bagikan lembar kerja yang kedua. Satu orang satu lembar dulu. Nanti Miss Risna kasih tahu gimana cara pengerjaannya. Sabar. Udah kurang? Mana yang kurang? 1. Ini kurang 4. Nah, ada lebih? Sabar. Ada lebih? Mana? Ambillah. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Nah,
Ada yang belum dapat? Tidak, Miss. Oke, nah berikutnya, tugas berikutnya. Dengarkan, Miss. Tadi yang lembar kerja pertama, dengarkan saya. Caranya seperti ini. Tempelkan di sini, tapi seperti ini. Jangan tinggi kali, jangan terlalu di tengah, sedikit aja. Udah, tempelkan. Ada lem kalian? Ada, Miss. Oke. Yang nggak ada nih, sharing. Ya, sharing ya, sharing. Sharing. Miss, segini. Ini, nah. Seperti ini deh. Makanya didengarkan. Inilah kebiasaannya heboh sendiri. Udah. Paham? Makanya mendengar. Sudah? Tempel yuk. Biasakan mendengarkan. Jangan lama-lama sudah ribut sendiri, heboh sendiri. Miss. Ini kertas yang putih kan? Hello. Ini kertas yang putih kan? Yang ditempel ini dia. Sudah, nggak ada bisnisnya yang buat kotak ya? Nggak ada saya sumpulin. Sudah? Kalau sudah di atasnya, di sini perhatikan. Di sini tulis awal imbuhan me. Di sininya imbuhan me. Di sini imbuhan me. Di sini imbuhan me. Sudah? Sudah belum? Kalau kamu perhatikan gurumu pasti tak salah. Kalian banyak salah karena nggak mau perhatikan, sok pintar, nggak dari kawannya, nggak mau bertanya sama miss, tanya sama teman. Oke? Sudah? Kalau sudah, sekarang dengarkan lagi yang kedua. Sekarang lembar kerja yang kedua, tugas kalian adalah, nah, uraikan kata-kata berimbuhan me pada cerita sebelumnya. Nah, dengarkan tugas yang kedua di sini. Menemukan kata dasar dari kata yang berimbuhan me. Caranya supaya rapi, coba dulu ini. Ini, lipat dua ini. Ada kan garis tengahnya? Ambil penggaris-garis dulu tengahnya. Dan ada berapa kata berimbuhanmu tadi dalam bacaan? Ada 19. Tulis di sini kata dasar. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Permisi, Ibu. Ya, Miss. Thank you. Oke. Sudah dibuat garisnya, jangan lupa tulis lagi judulnya di bawah kertas putih. Kata dasar. Miss mau periksa siapa tuh nulis ya. Sudah? Seperti papan tulis? Masih ada yang belum, Miss? Ibu lihat sendiri kan?
Sudah dibuat garisnya? Oke, sudah kan? Nah, apa yang mau ditulis di situ? Nah, kata pertama yang berawalan mo tadi kata apa? Berurut. Jangan diacak-acak. Paham? Berurut dari kata yang pertama apa? Membantu. Tulislah di nomor satunya. Membantu. Apa kata dasarnya? Membantu apa kata dasarnya? Bantu. Kata kedua dari bacaan tadi. Dari bacaan yang lembar pertama, membersihkan atau menyapu? Membersihkan. Iya, membersihkan. Apa kata dasarnya? Bersih. Bersih. Begitu sampai nomor 19. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Miss. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Miss. Ya, oke. Kalau tidak, dengarkan. Untuk yang kata dasar, karena waktu kita sudah habis. Untuk yang kata dasar, anak-anak kerjakan di rumah. Di pertemuan berikutnya, kita akan bahas ke Bali. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Miss. Silakan buat contoh dulu sampai situ. Sudah? Sudah? Biar nanti tahu kamu melanjutkannya di rumah gimana. Ayo. Ayo buat dulu contohnya sampai nomor 3 dulu, kosongkan. 1, 2 ada jawaban. Yang 3 kosongkan. Oke? Nah. Sudah? Nah, kalau sudah, untuk berikutnya lanjutkan di rumah. Di pertemuan berikut akan Miss periksa, kalian kumpulkan, kita presentasikan ke Bali. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sebelumnya, bagaimana pembelajaran hari ini? Kenapa? Karena nggak belajar? Karena hari ini mendapat materi yang baru tentang apa? Lingkungan. Ya, nanti di rumah dibaca-baca kembali semuanya, ini ada di buku paketnya ya. Silakan dibaca kembali buku paketnya. Oke? Sampai jumpa semuanya. Pembelajaran selanjutnya adalah pembelajaran Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, rapikan. Tugasnya dimasukkan dalam buku bahasa Indonesia supaya tidak tercecer. Simpan.